Hai sahabat, pembaca setia Setulus Cinta Zara. Saya akan melanjutkan bab selanjutnya. Selamat membaca. Setulus Cinta Zara. Penulis Novidiana. Bab 32. Delisa datang ke rumah. Fatan menerima amplop dengan perasaan was-was bercampur takut. Takut akan kenyataan jika Lana memang bukan anak kandungnya. Dengan bacaan bismillah, Fatan mulai membuka amplopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatan membaca semua isi surat hasil tes DNA itu dengan teliti. Ia tidak mau ada yang terlewat sedikit pun. Senyum mengembang di bibir Fatan saat mengetahui hasil tesnya. Alhamdulillah ya Allah, ucap Fatan. Benar Pak, dia putri kandung Anda, kata dokter itu. Fatan tersenyum dan mengangguk. Terima kasih dok, saya permisi. Assalamualaikum, pamit Fatan. Fatan keluar dari ruang dokter dengan senyum mengembang di bibirnya. Fatan melihat lagi amplop itu dengan tersenyum. Lana anaknya, darah dagingnya. Keraguan yang menghinggapi hatinya kini sirna dengan hasil tes di tangannya. Ia segera masuk ke dalam mobil dan segera menjalankannya menuju rumah. Fatan ingin cepat sampai di rumah. Ia sudah tidak sabar, ingin cepat berbagi kebahagiaan dengan istri tercintanya. Sampai di rumah, Fatan segera masuk dan mencari di mana Zara berada. Sayang, panggil Fatan. Sayang, panggilnya lagi. Fatan melihat Bikna yang baru akan masuk dapur. Bikna, Zara di mana? Tanya Fatan. Nyonya di kamar tuan. Saya baru saja mengantar camilan untuk Nyonya, kata Bikna. Fatan mengangguk dan segera berjalan menuju kamar. Sayang, panggil Fatan saat melihat Zara sedang sibuk membaca buku. Assalamualaikum abang, kata Zara dan menutup buku yang ia baca. Waalaikumsalam, maaf sayang, lihat ini, kata Fatan. Fatan memberikan kertas hasil tesnya. Zara memandang amplop yang diberikan Fatan, kemudian memandang Fatan yang terlihat sumringah. Zara membuka kertas itu dan memandang Fatan lagi. Lana anak abang Zara, kata Fatan. Alhamdulillah, abang sudah lega kan jika mengetahui yang sebenarnya, kata Zara. Fatan mengangguk dan merangkul erat Zara. Abang lega sekarang Zara, kata Fatan. Zara tersenyum dan mengangguk. Abang tidak bekerja? Tanya Zara sambil melepas rangkulan Fatan. Kerja? Ini abang mau kembali ke kantor. Kamu jangan terlalu capek. Dan kalau butuh apa-apa, panggil Bikna. Jangan jalan sendiri, kata Fatan panjang lebar. Membuat Zara tersenyum dan mengangguk. Melihat sisi lain dari Fatan yang perhatian dan protektif. Iya suamiku, kata Zara. Fatan mengecup kening dan ujung hidung Zara. Kemudian beralih menuju perut Zara. Assalamualaikum, calon anak papa. Sehat-sehat di sana ya. Papa menanti kehadiranmu, kata Fatan. Waalaikumsalam papa, jawab Zara, membuat Fatan tersenyum.
Abang berangkat. Assalamualaikum. Salam Fatan. Zara menyalami tangan Fatan. Waalaikumsalam. Hati-hati, kata Zara. Fatan mengangguk dan pergi. Delisa berada di depan rumah Fatan. Ia ingin bicara dengan Fatan soal Lana. Dia mengetuk pintu. Tidak lama pintu terbuka. Maaf, mencari siapa? Tanya Bikna. Siapa kamu? Tanya Delisa. Saya pembantu di sini. Silakan masuk. Delisa masuk dan duduk di ruang tamu. Sedangkan Bikna memanggil Zara. Maaf Nyonya, ada tamu, kata Bikna. Siapa Bik? Tanya Zara. Tidak tahunya, perempuan cantik, kata Bikna. Zara mengangguk. Ia memakai hijabnya dan beranjak bangun dari duduknya. Saat Zara keluar kamar, ia melihat siapa tamunya. Karena saat ini kamarnya berada di lantai bawah. Delisa, gumam Zara. Zara melangkah perlahan mendekati Delisa. Kamu? Delisa kaget saat melihat Zara kembali di rumah Fatan. Assalamualaikum. Salam Zara. Waalaikumsalam, jawab Delisa lirih. Ada perlu apa? Tanya Zara. Delisa menatap Zara yang nampak tenang. Aku ingin bertemu Lana, kata Delisa saat Zara sudah duduk. Lana sedang tidak ada di rumah, jawab Zara. Dengan nada tenang, tangannya terus bermain dengan tasbihnya, dan hatinya tidak berhenti berzikir. Karena Zara tahu kedatangan Delisa pasti ada maunya. Aku ingin membawa Lana, kata Delisa. Dugaan Zara benar. Delisa datang karena ada hal yang diinginkannya. Kenapa tiba-tiba kamu ingin membawa Lana? Tanya Zara. Dia anakku. Aku ingin dia bersamaku, kata Delisa. Kenapa baru sekarang, Delisa? Kenapa tidak dari dulu? Di saat dia masih membutuhkan ASImu. Dan sekarang kamu mau Lana ikut denganmu. Saat dulu kau lepas tangan untuk merawatnya dan menyerahkan sepenuhnya hak itu pada Fatan, kata Zara. Aku Delisa gugup. Jawab Delisa. Kenapa? Tanya Zara. Karena aku menginginkannya, Zara. Kenapa baru sekarang kamu menginginkannya? Kenapa tidak dari dulu? Zara tetap tenang, meskipun dalam hati dia geram. Bukan hakmu untuk bertanya seperti itu. Lana anakku. Kamu juga tidak punya hak atas Lana, Zara. Kamu bukan siapa-siapa. Aku ibu kandungnya. Dia punya hak di sini, Delisa. Dia ibu Lana. Meskipun dia bukan ibu kandung Lana, tapi dia menyayanginya lebih dari kamu menyayanginya, kata Fatan yang baru masuk ke dalam rumah. Dia pulang cepat karena Bikna menelponnya, mengabari kalau di rumah ada tamu. Sebelum berangkat, Fatan sempat pesan pada Bikna, kalau ada tamu suruh menghubunginya. Fatan berjalan mendekati Zara. Zara menyalami tangan Fatan, dan Fatan mengecup kening Zara.
Delisa yang melihat itu ada rasa iri dengan interaksi Fatan dan Zara. Bukankah sudah aku bilang, jangan ganggu aku lagi, kata Fatan. Aku kesini untuk mengambil anakku, kata Delisa. Anakmu? Tanya Fatan. Ya, anak yang tidak kau inginkan. Kini kau mau mengambilnya? Mimpi saja kamu, Delisa, kata Fatan sinis. Aku juga punya hak atas anak itu. Iya, kamu punya hak atas Lana. Kamu ibunya. Tapi kewajibanmu sebagai seorang ibu, apa kamu sudah melakukannya? Tanya Fatan. Hah? Apa kamu sudah melakukan kewajiban seorang ibu? Marah Fatan. Delisa diam. Dia menatap Fatan nanar. Zara juga terdiam, melihat suaminya marah besar. Apa yang sudah kamu lakukan, Delisa? Aku sudah memberimu kesempatan untuk mengambil hati Lana. Tapi apa yang kamu lakukan? Kau memakinya, kau memarahinya, kau membuatnya takut denganmu. Kau ingat itu? Kata Fatan. Aku tetap ingin mengambilnya. Haha, tahu Fatan mengejek. Aku tahu alasanmu. Kenapa kau tiba-tiba ingin mengambil Lana? Karena pria itu kan? Pria yang menyuruhmu memberikannya kepadaku. Dan kini dia ingin anakku. Di mana hatimu, Delisa? Dia bukan anakmu, Fatan, kata Delisa pada akhirnya. Benarkah? Meskipun dia bukan anakku, aku tetap tidak akan memberikan dia padamu. Fatan, panggil lirih Delisa. Pintunya ada di sana. Kau keluar dan jangan ganggu aku lagi, kata Fatan sambil menunjuk arah pintu. Zara melihat kesedihan dan keresahan di mata Delisa. Kamu bisa mengunjunginya, tapi jangan pernah kau berniat membawa Lana pergi. Apa kamu tega melihat darah dagingmu menangis ketakutan, kata Zara. Fatan kaget dengan keputusan Zara. Zara, panggil Fatan. Zara menoleh dan menggenggam tangan Fatan. Kau seorang ibu, Delisa. Aku yakin kau pasti punya hati, kata Zara. Delisa menatap Zara dan pergi. Sepeninggal Delisa, Fatan menatap Zara tidak percaya dengan kata-kata Zara tadi. Zara, apa yang kamu katakan? Abang, bagaimanapun Delisa adalah mama kandung Lana. Ia berhak mengunjungi anaknya. Percaya pada Zara. Zara akan menjaga Lana, kata Zara meyakinkan Fatan. Aku tidak percaya kamu bisa mengambil keputusan seperti itu, Ra, kata Fatan. Bang, panggil Zara. Fatan mengangkat tangannya, mengisyaratkan Zara untuk diam. Apa kamu tahu apa yang dia lakukan saat aku beri kesempatan untuk mendekati Lana? Dia memaki, dia memarahi Lana, dan aku tidak mau itu terjadi lagi. Bang, Delisa mama kandungnya. Zara tidak ingin Lana terus membenci Delisa. Bagaimanapun, dia adalah mama kandung Lana. Surganya ada di telapak kakinya.
Tidak peduli sejahat apa Delisa, ia tetap surga bagi Lana. Sebelum Lana menikah, kata Zara. Aku tahu itu Ra. Tapi kelakuan Delisa sudah keterlaluan. Dia menimbulkan trauma pada Lana. Apa kamu mengerti itu, Zara? Marah Fatan. Abang, terserah kamu lah, Zara, potong Fatan. Sambil beranjak pergi meninggalkan Zara. Zara mengikuti suaminya masuk ke dalam kamar. Dilihatnya, suaminya duduk di tepi ranjang dengan wajah yang tegang. Zara mendekat dan duduk di samping Fatan. Dipegangnya telengan Fatan. Maaf jika Zara tadi salah, kata Zara sambil mengusap lengan Fatan. Tapi Fatan tetap diam. Zara mulai merangkul suaminya, mencoba untuk menenangkan suaminya. Abang, panggil Zara. Tetap tidak ada sahutan. Kita sebagai orang tua tidak baik memutus tali silaturahmi antara ibu dan anaknya. Berdosa, Bang. Bagaimanapun Delisa, dia yang mengandung Lana selama 9 bulan 10 hari. Dengan segala keluhan yang hanya ibu hamil yang merasakan itu. Abang mengerti kan bagaimana susahnya saat morning sickness. Itu mungkin Delisa merasakannya dulu. Zara yakin Abang masih punya hati. Zara pergi dulu. Jika Abang tidak marah lagi, panggil Zara, kata Zara dan beranjak berdiri sambil memegangi perutnya. Bismillah, ucapnya saat berdiri. Fatan sadar, benar apa yang dikatakan Zara. Sejahatnya Delisa, dia yang mengandung Lana, yang merasakan sakitnya melahirkan. Perlahan Zara melangkah keluar, dan saat ingin membuka pintu, Fatan merangkulnya dari belakang. Jangan pernah tinggalin Abang lagi, Zara, kata Fatan. Siapa yang mau ninggalin Abang? Zara cuma mau membuatkan Abang minum, kata Zara. Fatan menggeleng. Tetap di sini dan rangkul aku, kata Fatan manja. Manja benar suami Zara, kata Zara sambil tersenyum melihat suaminya. Biar Abang manja pun bila bersama sayang saja, kata Fatan membuat Zara mencepitkan bibirnya. Ayo, mumpung Lana belum pulang, kata Fatan. Ayo kemana, Bang? Goda Zara. Sayang, Abang sudah puasa hampir 3 bulan, kata Fatan membuat Zara tertawa geli dan akhirnya mengangguk. Terima kasih sudah mengikuti kelanjutan cerita ini. Tetap tersenyum dan tetap ambil positifnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Aku tunggu ya.